Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, di mana saja Anda berada. Kembali bersama saya Tati Aprilia Westhoff dari Belanda, dalam pelajaran bahasa Belanda yang ke-19. Hari ini hari Selasa tanggal 14 Mei, kita akan mulai pelajaran kita, eee, dan sudah ada beberapa murid-murid yang hadir di Zoom. Sementara tolong dimatikan dulu mic-nya agar kita bisa, konsentrasi. Nanti apabila sudah diaba-abakan untuk mic-nya dibuka, kita buka. Oke, masih dalam rumus mencari kata kerja, kita lanjutkan apa yang kita pelajari hari itu untuk mengingat kembali dan nanti kita lanjutkan pelajaran kita ya. Kepada yang baru bergabung hari ini atau belum begitu menguasai materi-materi yang telah diberikan, saya sarankan untuk melihat tayangan-tayangan sebelumnya yang berada di YouTube dengan mencari Mandeh Minang Mancanegara atau Radio Gebuminang. Di situ Anda akan melihat ke-18 tayangan-tayangan yang terdahulu. Hari ini saya akan melanjutkan latihan kita dengan penggunaan masa lampau. Ya. Seperti kita ketahui bahwa kata kerja itu di dalam bahasa asing ada kata kerja present tense dan kata kerja past tense dan past perfect. Di dalam bahasa Indonesia itu tidak kita kenal, maka kita harus selalu mengulang-mengulang sampai suatu saat kita sudah bisa dan percaya diri untuk memakai teori yang kita pelajari dalam praktek. Saya ringkaskan, kata kerja penuh, kita lihat ya, kolom pertama adalah kata kerja penuh, kolom kedua adalah stamnya, dan kolom ketiga kali ini saya tambahkan dengan kolom past tense-nya atau masa lampau. Ini artinya, dan pada kolom terakhir, ini adalah bentuk kalimat past perfect yang cirinya adalah kata kerjanya dengan have dengan bentuk ketiga. Ya, oke. Saya kembali ke kolom pertama. Drinken adalah kata kerja penuh dan kita semua sudah tahu untuk mencari stam adalah kata kerja penuh dikurangi huruf E, kemudian menjadi drink. Ya, ini sudah kita ketahui dan sudah kita kuasai. Sekarang kita harus mengetahui bahwa di dalam bahasa Belanda ada 3 cara untuk mencari kata kerja lampau. Yang pertama ini adalah drink and dronk, artinya minum. Di sini kita lihat bahwa ada perubahan bunyi. Kategori kata-kata yang berubah bunyi pada masa past tense itu harus kita hafal karena itu tidak ada caranya untuk menolong kita kecuali kita harus belajar. Yang kedua adalah ini harusnya werken, salah saya. Werken. Ya, salah tulis. Ini stamnya werk, stamnya masa lampaunya werkte. Artinya bekerja. Kalau dikatakan sudah bekerja, heb gewerkt untuk ik, yang untuk yang laki-laki misalnya atau yang perempuan heeft gewerkt. Ya. Dan kata kerja yang lain adalah leren, stamnya leer, masa lampaunya leerde, artinya belajar. Kalau sudah belajar, heb geleerd. Ini kita isi apa aja di sini ya, subjek, objeknya. Mudah-mudahan itu paham ya. Oke. Ini kita sudah barusan yang berubah bunyi yang pada garis pertama itu harus dihafalkan. Saya tidak bisa menolong. Dan pada kategori kedua adalah soft capture yang kita sudah lihat melalui video dan sudah diterangkan dan sudah kita praktekkan. Ini hanya untuk mengulangi supaya nanti kita bisa fasih kalau kita berbicara. Tetapi kalau misalnya belum paham juga, kalau salah-salah dikit nggak apa-apa, yang namanya juga belajar. Tetapi prinsipnya, kalau stamnya berakhir dengan salah satu
huruf yang ada di soft ketchup, saya hilangkan ya apa namanya huruf matinya, ini hanya huruf hidupnya aja, maka dia akan hurufnya seperti ini: S, F, T, K, C, H, dan P. Apabila stamnya berakhir dengan salah satu huruf ini, maka untuk yang tunggal dia mendapatkan huruf T, E, dan yang jamak T, N. Bila tidak termasuk yang kedua di atas, berarti dia mendapatkan huruf D, E, dan DN. Ini apa yang ini, yang ungu ini, yaitu yang liren seperti ini. Liren, stamnya lir, huruf R tidak ada di soft ketchup, tidak ada di sini, maka dia termasuk kategori yang ini, maka bunyinya lirde dalam past tense-nya ya. Dan kita lihat juga apabila di sini ada huruf D, maka dia di sini juga ada D. Jadi ciri-cirinya stamnya yang berakhiran huruf DE dalam lampau, pasti dalam past perfectnya juga dia DE. Dan kalau dalam masa lampau stamnya ada apa namanya huruf TE, berarti dia T di sini. Kalau yang kategori yang pertama yang berubah itu tergantung susunannya. Itu ada caranya sendiri dan harus dihafalkan. Ya, kita kembali. Jadi ini 3 cara untuk kita mengetahui bagaimana past tense-nya di beberapa kata bentuk yang nomor 1 berubah bunyi seperti drink, dronk, gedronken, slap, sleep, geslapen, apalagi ya, lopen, liep, gelopen, itu semuanya harus dihafalkan. Tetapi kalau yang kategori yang nomor 2 dan 3 ini mudah kita ikuti teori apa namanya penolong ini ya. Jadi itu akan kita mudah ikuti. Nah, sayang sekali saya tidak bisa menayangkan video yang saya sudah ini nanti saya kirimkan saja ini lagu apa namanya, sayang ini sekali juga tidak bisa didengarkan. Mudah-mudahan bisa dilihat film bisu dan akan saya ceritakan ya. Nah, ini adalah suasana di Belanda. Kita lihat sehari-hari ya. Ya, dia bercerita bahwa film ini bercerita tentang masa lampau ya. Akan saya nanti berikan suara ya sebisa saya. We spraken, sprak, ik sprak, ini dari kata kerja spreken, dia berubah, ik sprak met Mieke over vroeger. Saya bercakap, ya, dari spreken, bercakap, lampau, dengan Mieke tentang masa lampau, ya, vroeger. Ini di bawahnya ada penolongnya, ya, dalam bahasa Inggrisnya, ya. Tetapi dalam bahasa Belandanya, sprak, berasal dari spreken. Kalau bahasa Inggrisnya to talk, talked. Oke. Kita lanjutkan. Waar woonde je vroeger? Woonde, kalau kita tadi sudah melihat teorinya bahwa they, woonde, dia huruf N tidak ada di huruf yang berwarna soft ketchup itu ya, tidak ada. Jadi dia mendapat huruf DE untuk yang jamak. Waar woonde je vroeger artinya di mana dulu kamu tinggal ya, ya. Di sini bahasa Inggrisnya. Mari kita lihat lagi. Jawabnya, ik woonde in een grote stad. Saya dulu tinggal, dulu berarti ya. Saya kalau di Indonesia hanya mengatakan kata keterangan waktu, sudah berarti saya tinggal. Kata kerjanya tidak berubah. Saya tinggal dulu, di sini seperti dulu. Saya dulu tinggal di kota besar. Ya. Ya. Oke. Ik fietste naar school berarti fiets itu sepeda, ya sepeda itu kata benda. Di dalam bahasa Belanda ada beberapa kata benda yang dijadikan kata kerja dengan menambahkan huruf en. Ya jadi fietsen, ya. Jadi ada beberapa kata kerja yang seperti itu. Seperti di Indonesia juga
ada imbuhan yang mengatakan yang dari kata benda sapu, misalnya tambah awalan menjadi aktif menyapu, ya seperti itu kira-kira di bisa diilustrasikan. Jadi Fichte, kata stamnya adalah Fitz, ya. Dia termasuk di huruf yang ada soft ketchup-nya. Jadi ditambah TE. Saya pergi ke sekolah dulu berarti pakai sepeda. The school was niet ver. The school itu sekolah, was itu adalah lampaunya dari is, yang sebut bahasa Belandanya to be, I was there, ya gitu. The school was niet ver. Sekolah saya maksudnya di sini ya tidak jauh. Ya, jadi ini fietste dan was itu dari to be-nya yang lampau. Oke. Ik ging met de bus als het regen. Dari kata gaan, ik ga. G-nya dikencangkan. Tapi kalau past tense-nya ik ging, dia berubah, ya. Dari ga en ging. Ik ging met de bus als het regen. Saya dulu pergi ke sekolah kalau hujan. Regen adalah hujan. Regende itu continue yang hujannya. Kalau hujannya, oke. Oke. Tadi ada terlewat, biarkan nggak apa-apa. Toen ik 18 was, ging ik naar de universiteit. Toen adalah juga mengatakan kata keterangan dulu. Ketika, ya, ketika di sini. Jadi ketika saya 18 tahun, ini 18 itu 18 tahun, was, ketika saya dulu 18 tahun, ging, jadi saya pergi ke kuliah, ya, saya kuliah, jadi berarti dia mungkin sudah selesai sekolahnya, ya. Saya kuliah di universiteit. Hampir sama bahasa Inggris university, di sini universiteit. Toen hampir sama dengan when, ya, bahasa Inggrisnya. Oke. Ik woonde, tadi sudah kita lihat juga, woonde, kata kerjanya wonen, stamnya woon, dia tidak di huruf D, kategori soft ketchup, jadi dia ditambah DE, karena ik, dia adalah tunggal, orang pertama tunggal, jadi ik woonde in een kleine studentenflat. Ik woonde, saya duting, I live in a small student apartment, ya, bahasa Inggrisnya. Jadi hampir strukturnya di sini hampir sama, ya, dalam bahasa Inggris dan bahasa Belanda dalam masa lampau. Hanya kata-katanya tentu memakai rumus yang telah kita ketahui bersama. Sama, ik studeerde ekonomi. Studeren, kalau misalnya saya mengatakan itu, apa namanya, di kelas boleh dengan mic tertutup mencoba ikut menyuarakan, ya, tetapi dengan mic tertutup. Jadi berlatihan. Ik studeerde ekonomi. Studeren adalah kata kerja penuhnya, stamnya berakhir dengan huruf D, makanya ik studeerde ekonomi. Oke. Silahkan, ya, tidak dibunyikan mic-nya, tapi dicoba diucapkan, ya, di belakang layar. Ik studeerde ekonomi. Oke. Ik zwom 3 keer per week. Artinya zwom itu lampaunya dari zwem. Dia berubah. Zwemmen, zwom, gezwommen. Jadi ini yang harus dihafalkan. Ik zwom 3 keer per week. Coba dibunyikan. Ik zwom, Z-nya di ini, ya. Ik zwom 3 keer per week. Artinya kira-kiranya gimana? Ya, ada bahasa Inggrisnya di bawah. Saya berenang 3 kali seminggu dulu mungkin, ya. Sekarang dia mungkin sudah tidak lagi, ya. Jadi itu kita sudah tahu bahwa kalau kata kerja lampau itu berarti itu dulu, ya. Oke. Werkte.
adalah lampaunya dari werken. Nah, sekarang kita lihat bahwa werk adalah dan di huruf sini, jadi dia dapat TE. Kalau yang jamak misalnya, wij werken bij een bank. Kalau ik werkte bij een bank. Ya, oke ya, strukturnya sama dengan bahasa Inggris, hampir sama. Ya, jadi ini hanya waktunya, kata kerjanya dalam lampau. Jadi ini mudahnya bahasa asing kalau kita sudah tahu struktur dan peraturannya, kita tidak usah menambahkan keterangan waktu. Kalau di bahasa Indonesia kan, saya bekerja harus ada dulu waktu itu, ya. Di sini tidak usah, karena sudah ada dengan penjelasan yang jelas, werkte berarti masa lampau, kapannya tidak menjadi masalah, tetapi sudah berlalu. Kalau bahasa Indonesia kan harus saya dulu bekerja, harus saya pernah gitu ya, seperti itu ya. Oke. Ik werkte bij een bank. K-nya di sini juga harus dibunyikan. Bank itu berarti seperti di Indonesia bank, tetapi bangku, bangku yang kita sebutkan di Indonesia bangku itu untuk duduk di sekolah, dulu sekolah di bangku ya. Sama tulisannya, tetapi ya lain ya dalam pemakaiannya. Ik, oh terlalu cepat. Oke. Ini banyak, oke, ini saya lewatkan sedikit, nanti malah tambah bosen. Oke. Ini we kregen al snel, oh ya, sedikit mundur. Sedikit mundur. Dia menceritakan dia dulu, oke, saya sekarang mengerti. Cerita ini menceritakan dia waktu itu kuliah, masa dia masih kecil ya, jadi berurutan dia pergi ke sekolah dengan sepeda dan kalau hujan dia pakai bus. Dan dia juga mengatakan bahwa rumah dia dekat dari situ. Dan dia juga mengatakan dia pernah kuliah di universitas bagian ekonomi. Nah, di sini mungkin dia menceritakan dia jatuh cinta, we werden verliefd. Mungkin saya ini, tapi biarlah. We werden verliefd. Jadi ini perempuan dan laki ini jatuh cinta, verliefd itu fall in love ya. Dan kemudian mungkin dia menikah selanjutnya. Ya, dia kemudian menikah. We werden kami, dari ini kata word ya, dari word, ini belum kita bahas kata kerja ini. We werden verliefd en gingen trouwen. Jadi ketika itu setelah mungkin selesai sekolah kuliahnya, dia bertemu dengan seorang wanita, dia menikah. Trouwen is married. Gingen got married ya, oke. Oke. We kregen al snel een prachtige baby. We kregen, setelah itu, tidak lama setelah itu, menceritakan kami mendapatkan atau mempunyai seorang anak yang cantik, prachtig itu beautiful ya. Oke. Jadi ceritanya ini bagus ya, jadi kehidupan seorang anak laki-laki. Oke. Oke, itu kemudian nanti dia menceritakan lagi yang lain tentang solisitasi. Itu sudah ya, kita yang prinsipnya kita sudah memahami bahwa satu, kembali ke sini, teori yang kita harus ketahui untuk mengetahui kata kerja lampau adalah 3. Yang berubah waktunya harus dihafalkan. Tidak ada yang bisa menolong kecuali kita berulang-ulang mengingat, menghafalkan, dan melihat, nanti saya cari di bawah ada tip dari saya. Oke, yang kedua, apabila stamnya berakhiran dengan salah satu huruf ini, maka dia mendapatkan ini ya. Dan ini apabila tidak yang hijau atau yang kuning, maka dia yang ungu, yaitu ini. Dan kalau kita masuk nanti kepada episode past perfect, jadi yang bentuknya dalam bahasa Inggris ada, bahasa Indonesia tidak ada, itu akan mendapatkan awalan he dan akhiran de atau t atau yang lain ini berubah. Oke. Oke. Ini saya akan menceritakan sedikit juga, ini cerita tentang masa lampau yang sedikit mengenai sejarah. Siapa yang tidak tahu dengan Belanda adalah terkenal dengan beberapa pelukis yang sangat internasional ya, lukisan mereka itu harganya wow, pokoknya luar biasa.
Nederland heeft een aantal bekende schilders. Nederland heeft itu dari kata hebben, karena Nederland adalah negara, heeft. Nederland mempunyai beberapa pelukis yang terkenal, antara lain Vincent van Gogh. Vincent van Gogh. Oh, dia adalah dulu een Nederlander kunstschilder, dia pelukis. Hij was in 30 maart 1853 geboren. Hij was in 30 maart 1853 geboren. Dia dilahirkan pada tanggal 30 Maret tahun 1853. En in 29 juli 1890 overleden, dan pada tahun 1890 meninggal. Kemudian Jan Vermeer, ya, hij was in Delft in 1632 geboren. Itu geborennya saya tidak ini. Bisa ditambahkan nggak? Geboren. Oke, was geboren. Hij leefde tot 15 Desember 1675. Hij leefde. Kalau kita lihat di sini kembali, kira-kira apa? Leven. Leefde. Past tense-nya. Ini adalah salah satu kekecualian, karena kalau leven itu, kalau saya bisa tambahkan di sini, itu ada leven. Kalau misalnya stamnya harusnya seperti itu ya, leef dengan Victor. Tetapi di dalam bahasa Belanda tidak ada kata yang berakhiran dengan huruf Victor. Jika ada, kita pinjam dengan kata huruf ini yang hampir sama bunyinya. Tapi karena F ini tidak asli, dapat pinjem, jadi dia nggak dapat huruf T, jadi dapatnya leefde karena dia tidak berubah. Jadi itulah sebabnya makanya leef. Leven, leef, leefde, ya. Heb geleefd. Oke. Ini adalah pelukis yang juga yang sangat terkenal dengan apa namanya, istilah kotak-kotaknya ya gitu, Piet Mondrian itu apa namanya ya, selera orang berbeda ya. Ada orang mengatakan ini bagus apa gimana, tapi itu namanya juga selera orang. Oke. Geboren in Amersfoort 7 Maart 1872. Piet Mondrian stierf in New York pada tanggal 1 Februari tahun 1944. Stierf in New York 1 Februari 1944. Sama juga ini sterven, ya. Ini berubah dia. Jadi ini harus kita hafalkan saja. Ini sayang kita tidak bisa nikmati. Ini lagu yang sangat bagus sekali. Kalau saya bisa dengar, kalian nggak bisa dengar ya? Ada teksnya nggak? Nggak ada. Nggak ada, oke. Oke, jadi saya lewatkan saja. Ini adalah apa namanya, teks yang dinyanyikan. Nanti saya kirimkan ke grup. Bagus sekali suaranya ya. Saya akan bacakan saja ya. Kon ik maar even bij je zijn. Ibu-ibu bisa ikut, yang hadir bisa ikut menyuarakan, tetapi mic-nya ditutup ya. Oke. Kon ik maar even bij je zijn. Kon itu dari kata kerja kan, kunnen. Kalau masa present tense-nya ik kan. Ini inversi kon ik maar. Ini berarti mengandaikan, seandainya saya masih bisa bersamamu, ya, artinya gitu ya, bij je zijn. Kon ik nog maar bij je zijn. Apa namanya kalau bahasa Indonesia gitu ya, saya mengharapkan kalau saya masih bisa di sampingmu, ya. Kon ik nog maar even met je delen.
Seandainya saya bisa berbagi, delen itu berbagi. Wat zo gewoonlijk lijkt voor zoveel. Seperti kata orang itu seperti hal yang sederhana ya, kalau kita ingin bercerita, berbagi dalam hal ini, dia menceritakan bahwa dia kehilangan seseorang yang dia kasihi, dia tidak bisa lagi bercerita, menceritakan apa namanya, kejadian yang dia alami, gitu ya. Zolang het is. Jadi kalau untuk orang yang biasa, jadi masih ada orang hidup misalnya ngomong, ngobrol gitu, kongko-kongko itu nggak ada masalah ya, sesuatu yang biasa. Tapi kalau sudah tidak ada orang, tetapi kita ingin menceritakan sesuatu, itu sudah tidak mungkin lagi. Was je nog maar even hier. Was itu dari kata tadi, past tense-nya adalah zijn. Seandainya kamu masih di sini, kon ik nog maar even met je leren. Bisa saya bekerja sebentar belajar. Wat ik niet eens meer wil proberen. Saya tidak akan lagi mencoba. Omdat ik je zo mis. Karena saya kehilanganmu. Ini diulangi lagi. Ik moet nog zoveel aan je vragen. Ini ik moet nog zoveel aan je vragen. Saya masih ingin bertanya kepadamu. Saya masih ingin banyak bertanya kepadamu. Wat doet het ongelooflijk veel pijn. Saya rasakan sangat sedih, sakit ya, karena zelf na die tijd denk ik alleen. Walaupun sudah lama, tetapi saya masih mengingatkan aan wat ik voor je voel, mengingatkan bagaimana perasaan saya terhadapmu. Ya, jadi itu adalah kira-kira uh, teks yang dia bawakan. Saya unggah video ini. Sayang tidak bisa didengarkan, tetapi kata-katanya ini juga dengan tema bersamaan membicarakan hal-hal yang lampau. Jadi mohon maaf ya, nanti suatu saat akan kita oke. Ini saya sebelum ini tadinya saya akan menyelesaikan di sini, tetapi saya akan lagi ke depan ini ya, menceritakan ini yang belum saya bahas. Di dalam suatu apa ya, programa kita bisa unduh bahwa ini adalah tips yang paling baik untuk menghafalkan kata-kata kerja yang berubah, yang kita tidak bisa ikuti melalui apa ya, teori-teori yang ada yang tadi pakai DE atau TE ya, itu tidak bisa karena ini berubah, jadi kita tidak tahu. Jadi itu ada semacam programa yang kita bisa unduh, kita cari misalnya di sini dituliskan kata kerja dalam bahasa Belandanya, nanti dia akan keluar present tense-nya misalnya, ik ben, jij bent, hij, zij is, wij zijn, jullie zijn, zij zijn. Dus apa saja ini lampaunya. Jadi apa saja yang kita ingin ketahui, apakah dia berubah atau tidak berubah, di sana akan kita bisa lihat kata kerja dalam bentuk-bentuk yang kita inginkan. Ini kebetulan hanya 2 bentuk, simple present tense dan past tense. Tapi di situ ada beberapa bentuk yang lazim kita bicarakan. Tetapi untuk kita sementara ini, kalau kita sudah tahu saja hal ini sudah bagus ya. Dan saya ingin sedikit ini. Oke, nggak bisa. Di sini ada sedikit tips untuk mencari mana yang tadi ini ya. Ini yang bentuk heb gedronken. Jadi saya bahas sedikit, setelah itu kita lanjut. Kita mengenal sekarang 2
penggunaan kata kerja. Yang pertama dalam simple past tense, present tense, dan kedua past tense. Ya. Dan kita di sini melihat sesuatu yang sudah dikerjakan misalnya. Kalau saya sudah minum, ik heb gedronken. Kalau bekerja, ik heb gewerkt, geleerd. Kalau misalnya kata kerjanya tidur, slapen. Slapen. Ingat-ingat ya, walaupun kita sudah maju ke depan, pengejaan bagaimana membaca itu panjang atau pendek, ingat ya, kalau misalnya huruf yang dua bunyinya apabila tidak ditutup oleh huruf mati, maka dia bunyinya akan menjadi seolah dua bunyinya ya. Oke, jadi seperti maken, lopen. Jadi LO-nya panjang karena dia low, tidak lop ya, lopen ya. Itu harus diingat. Nggak usah jangan dilupakan kan, itu juga penting sekali. Oke. Ini adalah pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. That was het voor vandaag. Artinya sekian untuk hari ini. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week dinsdag. Salam. Pelajaran officieel hanya sampai di sini. Sebelum saya nanti ini official saya tutup ya, masih ada beberapa 3. Tapi nanti kita setelah saya tutup secara resmi pelajaran ini, kita akan teruskan dengan latihan di luar kamera ya. Jadi ini hari ini saya sampai selesaikan pelajaran official sampai di sini. Terima kasih dan ada meme fouten zijn kansen om iets te leren. Fouten itu adalah kesalahan ya. Jadi dalam belajar jangan takut untuk berbuat salah karena itu adalah proses dalam belajar. Jadi ini adalah kita ketahui semua. Jadi lebih baik kita salah dan mengetahui kesalahan kita dengan niat untuk memperbaiki daripada kita tidak sama sekali latihan karena takut salah. Jadi nggak akan benar gitu ya. Oke, saya kira sampai di sini yang direkam. Selanjutnya kita latihan membaca dan membuat kalimat pendek yang sederhana. Silakan Mbak Deben.